Halo, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di kelas belajar finance. Oke, untuk malam ini kita akan belajar sedikit mengenai metode penelitian. Ya, ini hanya sekedar Jadi kita langsung rangkum saja poin-poin penting yang harus tahu kalau misalkan mau menggunakan penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian itu itu adalah cara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Dia membahas konsep teoritis, berbagai metode, kelebihan, serta kelemahannya. Ada dua logika atau teori deduktif dan induktif. Yang pertama, deduktif itu adalah mencerminkan pandangan paling umum tentang hubungan antara teori dan penelitian. Lalu induktif menekankan pentingnya menempatkan teori sebagai hasil dari proses penelitian. Ya. Nah, sebenarnya kalau penelitian ini sendiri, ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, dan kedua adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang sifatnya itu adalah induktif. Logikanya itu adalah induktif. Jadi dia sistemnya adalah menggali topik yang baru yang belum pernah ada orang yang menggali, nah itu digali. Ya, pendekatannya lebih bersifat lebih bersifat digin sampai ke bawah, ya, oke. Dan seperti kayak misalkan misalkan untuk skripsi ada yang mau mempelajari mengenai budaya di masyarakat, otomatis itu penelitiannya pasti jenisnya kualitatif dan jenisnya itu pasti induktif. Nah, ininya teorinya, logikanya. Nah, lalu masuklah ke dalam masyarakat itu, mempelajari kultur masyarakat itu seperti apa, sampai akhirnya dia bisa menemukan kata kuncinya, menemukan polanya, dan membuat teori berdasarkan hasil itu. Ya. Lalu yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah merupakan penelitian yang sifatnya lebih ke arah kuantitatif, verifikatif. Jadi dia berangkat dari hipotesis. Nah, sudah ada teorinya, lalu dicari evidensi seperti apa dan diverifikasi benar apa tidak. Karena itu kalau yang penelitian kuantitatif, dia sistemnya logikanya lebih ke arah deduktif. Ini seperti yang kita lihat kalau penelitian di bidang keuangan, ya, atau kalau bidang ekonomika, ekonometrika gitu. Jadi yang sifatnya lebih ke arah hitungan-hitungan deduktif karena sudah ada hipotesisnya. Oke, lalu kita lanjut ya. Ini ada objektif dan subjektif. Objektif, hasil penelitian mencerminkan keadaan sesungguhnya tanpa pandangan pribadi peneliti dan harus bebas nilai, ya. Lalu subjektif, peneliti memiliki penilaian, perasaan terhadap peneliti karena berinteraksi hingga memiliki interpretasi tentang yang diteliti. Di sini peneliti bertindak sebagai peneliti dan yang diteliti. Oke. Nah, lalu ada di sini ya, kita melihat ada reliability, replication, validity. Apa itu reliability? Memastikan bahwa alat untuk meneliti dapat dipercaya untuk objek yang diteliti. Lalu replikasi, penelitian dapat diulang di tempat dan waktu yang berbeda dan menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Lalu validity, peneliti menjaga integritas dari kesimpulan penelitian. Oke. Nah, sekarang langsung kita bahas apa itu riset metodologi. Riset metodologi ini membahas bagaimana cara data itu dikumpulkan, bagaimana cara data itu dianalisa, bagaimana hasil ini akan dilaporkan. Lalu, bagaimana nature of the conclusion-nya, ya, yang bisa diambil dari hasil. Apa konklusinya, apa rekomendasinya, apa limitasinya. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih ya, kalau misalkan kalian mengerjakan skripsi atau ngerjain tesis, itu kan otomatis dari apa? Ide yang pertama itu adalah topiknya kan. Dari topiknya diderive. Misalkan saya mau mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen PT Garuda
gitu ya. Nah, dari situ itu adalah topiknya. Lalu nanti udah gitu di derive. Kenapa kamu memutuskan topik ini? Oh, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu dikupas di latar belakang bab 1, introduction, ya. Lalu udah gitu, dari sana temu nih masalahnya. Oh, ternyata PT Garuda ini seperti ini. Ada masalahnya di seperti ini. Ini misalkan aja ya, contoh kasusnya misalkan. Lalu kita kan tahu kalau Garuda nggak ada masalah ya. Ini hanya misalkan. Lalu udah gitu, oh ini ada masalah di sini. Oh, karena ini masalahnya. Oke, tinggal kepuasannya menurun nih ternyata beberapa tahun ini. Apa ya penyebabnya ya? Oke, ini jadi tujuan penelitian saya. Ketemu tuh tujuan penelitian. Ya, lalu udah gitu, cek lagi. Nah, cek lagi. Berdasarkan teori, harusnya kalau perusahaan sebesar ini, kepuasannya di segini, umurnya di segini, stabil segini, seharusnya kepuasannya juga bisa berjaga segini. Tapi ini kenapa? Ya kan ada masalah ini. Nah, seharusnya seperti ini. Itu kamu masukkan dari pandangan teoretikal di bab 2, ya. Sampai nanti udah gitu ketemu nih. Oh, iya. Kalau kayak gini berarti ada masalah di sini. Oke, saya akan solving. Solvingnya gimana caranya? Masuklah ke bab 3 di riset metodologi. Oh iya, saya pengen tahu nih kalau kayak gini faktor-faktor yang menyebabkan kepuasannya apa nih yang salah. Berarti otomatis saya harus ngumpulin data. Ngumpulin data gimana caranya? Ada 2 cara. Pertama, kamu bisa interview. Kedua, kamu juga bisa pakai kuesioner, ya. Keunggulannya sebenarnya technically masing-masing punya keunggulan, masing-masing juga punya kelemahan. Jadi tergantung. Misalkan gini, kamu pengen, oh saya pengen kumpulin nih faktor-faktor, saya pengen tahu nih orang-orang yang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan, ya. Kenapa orang-orang itu sekarang tidak puas? Otomatis yang harus kamu cek kemana? Pertama ke kliennya ya, pengguna jasanya, kan banyak orangnya. Otomatis harus pakai apa sistemnya? Oke, saya pakai kuesioner karena saya ingin membuktikan bahwa faktor-faktor ini adanya segini dan kurangnya segini. Jadi kamu sudah punya hipotesisnya berdasarkan dari literatur review. Kamu bisa bikin kuesionernya. Oke. Lalu udah gitu setelah kamu bikin kuesionernya, kamu juga ngerasa, aduh ini kayaknya masih kurang ya. Saya butuh nih pandangan dari manajemen pusat. Manajemen pusat gimana nih caranya? Saya kurang apa? Saya pengen petinggi. Pandangan dia petinggi apa ini? Kenapa salahnya di mana? Ya, otomatis lebih baik kamu interview mendalam, tanya apa yang salah. Oke. Nah, itulah bahas di riset metodologi. Oke. Nih, kita di sini lihat ada types of research. Ada analytical, ya. Lalu ada case study, ada komparatif, dan ada correlational predictive. Lalu ada design and demonstration. Lalu ada evaluasi dan developmental. Lalu ada experimental, exploratory, historical, meta-analysis, dan methodological. Ya. Lalu specific procedure-nya, what will be done in the conduct of the study? Pertama, korespondensi. Kedua, desain questionnaire kalau kamu pakai questionnaire. Kalau misalkan kamu pakai interview, ya desain pertanyaan untuk interview protokolnya. Jangan lupa inform konsennya, ya, yang menyatakan kamu minta izin sama orang yang mau di interview. Apalagi kalau misalkan nanti datanya mau kamu record, ya, harus minta izin dulu, boleh apa tidak, ya. Lalu the application of some treatment, the conduct of interviews, the distribution of inquiry forms or other instruments designed to gather appropriate data, obtaining permission, consent ya, the use of consultation or other action. Nah, di sini kita lihat nih, research population or sample. Yang tadi saya bilang, oh saya pengen mengecek mengenai kepuasan konsumen pengguna Garuda Indonesia. Banyak banget kan orang-orangnya di seluruh Indonesia ini. Oh, kalau gitu berarti cukup saya cari sampel aja. Berapa, ya kan?
Secara statistik itu biasanya kita matoknya itu ya 30% lah ya. 30% dari total populasi. Which is sebenarnya kalau misalkan penghuninya 1000 ya berarti 30% ya dari 1000 ya. Tapi kalau misalkan kamu masih merasa itu terlalu banyak, masih merasa itu terlalu banyak, mungkin bisa dipersempit lagi. Misalkan, saya pengen ngecek nih penggunanya kepuasan orang-orang yang menggunakan Garuda Indonesia untuk flight Jakarta-Bandung. Berarti artinya ditargetinnya orang yang menggunakan Jakarta-Bandung aja. Berapa orang tuh populasinya, gitu ya, kliennya. Misalkan selama 3 bulan ke belakang gitu. 3 bulan ke belakang itu orang menggunanya itu hanya sekitar 300 orang. Ya sudah, 300 orang berarti kamu bisa ngambil 30% ya kan? 90 orang aja gitu. Ya, di situ bisa kalau sempitnya. Lalu instrumentation yang tadi, tes, aparatus, interview protokol, ya gimana caranya interview dari mulai awal sampai akhir, apa langkah-langkahnya. Lalu questionnaire. Oke. Lah, rasanya sudah cukup ya untuk kita belajar malam ini. Malam ini kita belajar sedikit aja mengenai riset metodologi. Yang penting poin-poinnya udah ketemu ya. Oke. Nanti kita belajar lagi besok ya. Oke, see you.